Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Digaga warikada sitina jari puada sagadinda warikada alhamdulillahi rabbil alamin. Tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita sempat hadir bersama-sama di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencaji pada sekatoba rilalan yang tuma barakah, yakni tentang pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Ia pepesan Nabi talur sahabana na bagi-bagi yang keritu menjadi papaseng meluri pada di mana hal ini dijelaskan atau disampaikan dalam sebuah kitab yang disebut dengan kitab Nasaihul Ibadah. Agana Nabi Muhammad SAW lori Abi Dzar, ya Aba Dzarrin, wahai Abi Dzar, jaddidis sabinata fa inna bahrun amikun. Kena Nabi wahai Abi Dzar, perbaharilah perahumu karena ombak yang engkau hadapi sangat besar. Di dalam kitab ini dijelaskan oleh Rasulullah yang dimaksud dengan perahu yang harus selalu diperbaharui, yakni tentang niat kita. Jadi Nabi Muhammad SAW nasur sahabat naluri Abi Dzar, termasuk kita umat Rasulullah, nauraki si mata pakabarui hiro yang kepakasing hiro niata nasabah bombang yang meloi betuan na ada pengaruh yang kita hadapi di muka bumi ini sangat besar jemaah sekalian. Nodingi biasa dirasa, biasa kita rasakan. Kadangkala sebelum meninggalkan tempat tinggal kita, sebelum meninggalkan rumah, ingin berangkat bepergian, ingin berangkat bekerja, ingin berangkat beribadah kepada Allah. Mungkin saja di rumah kita niat kita bagus, bagaloi niat tarilodi napai selebolata, tapi di tengah perjalanan niat itu bengkok, lese nyata nasabah pengaruh bisikan daripada setan.
sehingga pada saat kita sampai di tempat tujuan atau di tempat pekerjaan atau tempat kita beribadah, boleh jadi apa yang kita lakukan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, tidak mendapatkan keberkahan di gaga peraka kena. Nasabah magai awalnya niat baik, tetapi karena pengaruh dan bisikan sehingga leseir niata, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya narusabana napasing ida binta, maka pagdisengi pagkabaru na rin ko siwatu niat itu meleset, niat terlese, maka seketika itu usahakan kembalikan ipaluru dengan iyo niata. Nasabah magai narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilalana hadisna innamal a'malu binniyat bajapu iya rosininna amalai. Ya sengi amalu adalah pekerjaan, baik pekerjaan yang menyangkut dengan dunia, begitu pula pekerjaan yang menyangkut dengan urusan akhirat tentang ibadah kita. Itu tergantung dari niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa, maka kita akan mendapatkan balasan dari amal perbuatan kita tergantung apa yang kita niatkan. Jadi lolong ngipamalenas di sini na jama-jama yang keri pegau itu tergantung dari niat kita. Kalau niat kita baik, maka insya Allah kebaikan pula yang akan mendatang kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau niat kita tidak baik, dia bagelo niata, maka secara otomatis jemaah sekalian, kejelekan atau keburukan itu yang akan datang kepada diri kita. Makanya niat ini selalu kita luruskan, selalu kita perbaiki, karena kita mendapatkan balasan dari apa yang kita kerjakan. Itu tergantung dari niat kita jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ia itu sabana papasen atau pandritewe, maka dan narik memiluk isalai bola ketika kita ingin meninggalkan rumah kita, beranjak misalnya datang di rumah Allah untuk beribadah, beranjak di tempat-tempat pengajian apa pekerjaan apapun yang ingin kita kerjakan, di kantor, di sekolah, dimanapun kita datang, maka usahakan sebelum kita meninggalkan rumah rilodik napai selai bolata tudak kijur cinampe ipakasing dia. Kita berangkat bekerja, niat kita karena lillahi ta'ala, nigi-nigi niat rilodik napa najuk ke bolana selai bolana untuk berangkat di satu tempat pekerjaannya, maka niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis dia dapatkan dunianya dan dia juga dapatkan akhiratnya. Dalulungan ngilinona, dalulungan itu akhiratnya. Yang itu sahabat itu betul melebihkan kehadiran pasang itu panditata. Maka dari kumilo kilo kari kantor tamilo kilo kari sikolata, ingin berangkat di sebuah pekerjaan, maka kita niatkan, ya Allah, ketika ada rezeki yang Kau berikan kepada pekerjaan saya ini, saya niatkan sebagian saya ingin belanjakan di jalan Allah, sebagian saya sumbangkan di rumah Allah, sebagian saya berikan menyantuni anak yatim piatu. Maka secara otomatis hasil dari pekerjaan itu akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan di dunia ini dan lebih-lebih akan menjadi tabungan di akhirat nantinya insyaallah. Ya naroya ipinya niata cara temannya dia dulu di napa isalai bulatan. Maka kita ajarkan kepada anak kita, nak, ketika kau ingin berangkat ke sekolah, melo ke sekolah, ingin menuntut ilmu pengetahuan, niatmu bukan karena menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang tinggi, mendapatkan titel yang baik, tujuanmu adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di muka bumi ini. Tapi niatmu untuk menuntut ilmu supaya engkau mendapatkan ridhonya Allah. Ketika kamu ingin menginginkan ridhonya Allah, ingin menginginkan keberkahan dari ilmu yang diberikan oleh Allah, maka secara otomatis linona macue iana tu botona podo pesantren asadia mengatakan titingi bui agama na pung Allah Ta'ala di semua tu aga pada muakat taifi. Jadi ketika kita berjalan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, di agama Allah Subhanahu wa taala,
maka secara otomatis disebut Allah Ta'ala pada aga yang kata maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang pertama pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, dan ini akan menjadi pesan buat kita bahwa setiap ini meninggalkan rumah, pekerjaan apapun yang ingin kita kerjakan, maka yang paling utama yang harus kita luruskan, yang harus kita perbaiki adalah niat kita, karena itu balasannya tergantung apa yang kita niatkan. Kemudian yang kedua, pesan Rasulullah kepada Abu Dzar, kepada sahabatnya, wa huziz zada kamilan fa inna safar ba'idun. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar, perbanyaklah bekalmu, sempurnakan bekalmu, karena perjalanan menuju akhirat adalah perjalanan yang sangat jauh. Maka dia Nabi Abu Dzar, dan pesan ini diperuntukkan kepada kita semua jemaah sekalian dirahmati Allah. Maka pamigaywi itu amalan tak, pamigaywi doko kami yang makasing adalah amal ibadah jemaah sekalian. Makanya Allah mengingatkan dalam surah Al-Mulk ayat 2 agar nasibung Allah Ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan ini dan kehidupan dan mati itu adalah merupakan ujian buat kita. Ia roh amat tinggi atau ngengin apa hadir pun Allah Ta'ala, itu adalah semua adalah merupakan ujian yang diturunkan oleh Allah. Dan orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang baik amalnya. Tahu kami nak megelo amalana, itulah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat mari temu-temu lebih ke hadir ibahas si bahama decing di dalam surah Az-Zalzalah jamaah sekalian dijelaskan oleh Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sekecil zarah, namun cetek pun yang decing ni pegau, maka secara otomatis kita akan mendapatkan balasan. Kemudian maka disebut Allah Ta'ala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nigi pegau sinija simper kamu meskipun sedikit kejelekan keburukan itu yang kita lakukan, maka secara otomatis kita akan mendapatkan balasan. Jadi mari kita introspeksi, melirik, memeriksa diri kita jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Sebab banyak amal ibadah yang sudah kita persiapkan untuk perjalanan kita menuju di akhirat. Karena ia naruh atau tunggalino akhirat adalah kehidupan yang paling lama, yang paling kekal dibandingkan kehidupan kita di muka bumi ini. Contoh cambil lebah napi tapung Allah Ta'ala, narinku makurang warang para, makurang ikarisota, makurang iwasilik palulinota, maka jamaah sekalian secara otomatis no ingin merisa-risa atau tunggalinota. Begitu juga dalam kehidupan akhirat, upanna makurang ni amala ibu salamat tu terlibut nantane matur serupun rinda Allah Ta'ala makitai taki madrasa rasaki masih saki nasabah magi demi tuga gadugu puriebu salamat tu terlibut nantane. Makanya jemaah sekalian, nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu mandana nafsahu. Orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang berhasil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amila lima ba'dal mauti, adalah orang yang melakukan amal kebaikan karena mempersiapkan untuk kematiannya besok. Jadi orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang bahagia bukan orang yang sukses dan berhasil karena tinggi pangkatnya, karena kaya, karena tinggi ilmunya, karena kuat tubuhnya, tetapi orang yang berhasil, orang yang sukses, kata Rasulullah, adalah orang yang hidup di muka bumi ini memperbanyak amal ibadahnya karena untuk mempersiapkan kematiannya. Napas sadiani alina untuk amatigenna. Nah, karena jelas dikatakan Rasulullah kepada sahabatnya Abu Dzar, perbanyaklah bekalmu karena perjalanan menuju akhirat adalah perjalanan yang sangat jauh. Perumpamaan hidup di muka bumi ini
Ibaratnya kita ingin berangkat ke Makassar, ingin berangkat menunaikan ibadah haji dan umroh, tentu kita mempergunakan atau mempersiapkan uang dan bekal yang banyak supaya kita bisa sampai di Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, karena ada bekal yang banyak kita bawa. Begitu juga kehidupan kita di hari kemudian nantinya. Orang yang memperbanyak amal ibadahnya, maka insya Allah dia akan bahagia, tenang hidup nanti di hari kemudian karena banyak bekal yang dibawa. Mudah-mudahan ada manfaatnya kami sampaikan kepada khutbah yang singkat ini, pesan Rasulullah kepada sahabatnya, dan menjadi pesan buat kita semua. Yang pertama adalah perbaiki niat sebelum meninggalkan rumah. Duduklah sebentar, duduklah sejenak, kemudian kita berniat apa yang kita kerjakan dan diusahakan niat itu pekerjaan atau hasil upah dari pekerjaan yang kita lakukan. Sebagian kita belanjakan di jalan Allah, sebagian kita ingin membantu di jalan Allah atau membantu di agama Allah, maka secara otomatis kita akan dapatkan dunianya dan kita dapatkan akhiratnya. Kemudian yang kedua, mari kita memperbanyak amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sisipkanlah waktu kita, aturlah waktu kita dengan baik untuk mengisi berbagai macam amal ibadah di sisi Allah, karena bekal yang baik adalah amal ibadah untuk menjalani hidup kehidupan di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayatil dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah faqad faza muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alayhi wa innaka sami'un qarib mujibud ya kadil hajat. Rabbi ja'alna muqimas shalah min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.